Shalom, jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sonia A. Mediarto Sitania Pesi. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat terkasih, mari kita bersatu hati. Mari berdoa. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur atas penyertaan serta pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan, khususnya di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, hadirlah, berkatilah ibadah ini dan setiap kami yang beribadah saat ini, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih,
Kita masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang menyatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Tuhan yang kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, saatnya kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu bukan saja kami baca dan kami dengar, melainkan di dalamnya kami memperoleh hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami adalah implementasi dari firman yang kami baca dan kami mengerti. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai dengan 26. Kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26 yang menyatakan, Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang tua menghendaki hidup anak-anaknya hidup yang membawa keberhasilan bagi masa depan mereka. Nah, oleh karena itu orang tua berupaya semaksimal mungkin untuk membuat anak-anaknya maju, membuat anak-anaknya pintar dan sukses dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu mereka membawa atau mengirim anak-anak mereka untuk mengambil bagian dalam proses belajar di sekolah, ikut kursus-kursus, berbagai macam les ini dan les itu, sehingga menurut orang tua anak-anak ini sungguh mendapatkan pendidikan yang baik. Tetapi kemudian saudara-saudara, kita juga harus menyadari bahwa dengan banyaknya kursus, banyaknya les yang diikuti oleh anak-anak kita, kemudian yang terjadi adalah waktu bermain mereka semakin sempit. Waktu bermain mereka dengan teman-teman sebayanya juga makin tidak ada. Bahkan kita selaku orang tua, kita juga kehilangan waktu untuk berdialog dengan mereka. Dan anak-anak juga kehilangan orang tua dalam perjumpaan secara fisik. Begitu juga tentang pendidikan agama. Kita lebih cenderung memberikan proses pengajaran ini kepada gereja, kepada para rohaniwan, seperti pendeta dan juga guru-guru agama di sekolah-sekolah mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di zaman Perjanjian Lama, bangsa Yahudi itu beranggapan bahwa manusia baru bisa dididik pada usia 4 tahun. Karena menurut mereka anak usia 1 tahun belum bisa dididik. Karena ia ibarat raja kecil yang kerjanya hanya berbaring dari pagi sampai malam dan dikagumi dan dimanja tiap orang. Begitu juga dengan umur 2 atau 3 tahun belum bisa dididik. Karena menurut orang Yahudi, anak usia 2 sampai 3 tahun biasa melakukan sesuatu yang kotor dengan tangannya. Jika ia memegang barang, memegang sesuatu, maka ia juga akan bisa memasukkan tangan itu ke dalam mulutnya. Nah, sebab itu saudara-saudara, menurut bangsa Yahudi, pendidikan itu harus dimulai pada umur 4 tahun. Pada umur ini seorang anak sudah mulai berbicara dengan baik. Karena orang Yahudi beranggapan bahwa untuk usia 4 tahun pertama-tama yang perlu diajarkan seorang ayah kepada anaknya yang baru berbicara adalah pengakuan percaya yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Disinilah peran seorang ayah, bahwa dia harus mengajarkan kepada anak-anak, Tuhan yang ia sembah itu adalah Tuhan Esa. Tuhan itu Esa. Lalu kemudian dia mengajarkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, dan juga dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka. Nah, juga pada usia 4 tahun itu saudara-saudara, anak-anak Yahudi itu kemudian diajak ke sinagogi yang merupakan tempat ibadah yang sangat besar pengaruhnya. Kalau saudara membaca di Injil Markus 1 ayat 21 dan Injil Lukas pasal 4 ayat 16, sinagogi itu disebut rumah ibadat. Tetapi pengertian ibadat bagi umat Yahudi itu berbeda dengan pengertian agama-agama lain pada zaman itu. Nah, bagi agama-agama lain saudara-saudara, beribadat berarti melakukan pelbagai upacara, melakukan pelbagai sembahyang, lalu kemudian mengheningkan pikiran mereka.
Tetapi bagi orang Yahudi, beribadat itu berarti belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang siapa? Belajar tentang kitab suci dan belajar tentang Allah yang mereka sembah. Nah, pertanyaannya, siapa-siapa yang boleh belajar di sinagoge itu? Mereka yang diperbolehkan belajar adalah orang dewasa. Kenapa? Sebab di sinagoge itu pembacaan Alkitab atau pembacaan kitab-kitab, terjemahannya dan penjelasannya terlalu sulit untuk anak kecil. Sehingga yang diperkenankan ada belajar di sinagoge adalah orang-orang dewasa. Nah, kita lihat saudara-saudara, sekolah di zaman Perjanjian Lama yang pertama diduga timbul itu 75 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi tingkat sekolah di bangsa di orang Yahudi itu, tingkat dasarnya itu disebut Bet Hasefer, yaitu rumah buku. Yang dimaksud dengan buku adalah kitab-kitab Taurat. Sekolah lanjutannya disebut Bet Hamidras, yang berarti rumah belajar. Jadi orang mulai datang mempelajari kitab-kitab Taurat, lalu kemudian mereka belajar tentang bagaimana hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa orang tua sebagai pendidik dalam keluarga Yahudi begitu penting? Sebab yang pertama adalah anak-anak perempuan orang Yahudi itu tidak diterima di sekolah. Nah, sebab itu keluarga yang di dalamnya ada ayah dan ibu, mereka menjadi wadah utama pendidikan. Hal yang kedua adalah karena banyaknya perang yang dihadapi bangsa itu. Jika terjadi sesuatu maka sinagoge dan sekolah akan ditutup, sementara pendidikan dalam keluarga itu berjalan terus. Jadi walaupun anak-anak dikirim untuk belajar di sinagoge dan sekolah, orang tua tetap mengajarkan segala sesuatu kepada anak mereka. Nah, inilah kemudian dalam Amsal pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi didikan ayah dan ajaran ibu itulah yang disampaikan kepada anak-anak. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tradisi orang Israel adalah keluarga merupakan bagian yang paling sentral, ya, di mana ajaran yang diberikan oleh orang tua yang mengkomunikasikan tentang perbuatan Allah, tentang hukum-hukum Allah itu diajarkan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua wajib, ya, mengajarkan dengan penuh kewibawaan. Kalau kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 9, pengajaran atau didikan itu bertujuan agar apa? Agar anak-anak hidup menurut hukum-hukum Allah, supaya hidup mereka adalah hidup kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, mari kita lihat bacaan yang kita telah bersama-sama. Dalam bacaan ini, bacaan kita tadi dengan sangat jelas ya saudara-saudara, menonjolkan peranan ayah dan ibu selaku pendidik bagi anak-anaknya. Anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya adalah anak-anak yang mendapatkan pengasuhan, yang mendapatkan pendidikan yang baik dan benar dari orang tuanya. Pendidikan atau ajaran-ajaran yang diwariskan kepada anak-anak bersumber dari perjumpaan orang tua yang erat bergaul dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah orang tua berjumpa dengan pengetahuan tentang baik dan benar. Ketika orang tua mempelajari firman Tuhan, maka mereka mendapatkan dan mempelajari mana yang baik dan mana yang benar untuk diajarkan kepada anak-anak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Jadi boleh dikatakan dalam tradisi orang Yahudi, keluarga itu merupakan tempat yang utama dan yang pertama dalam mendidik anak-anak. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, mendidik anak-anak pada zaman sekarang berbeda ya dengan zaman pada waktu kita masih kecil. Atau saya masih kecil atau orang-orang tua kita dulu ya. Anak-anak sekarang itu dapat dikatakan relasinya dengan orang tua semakin hari semakin sedikit. Kenapa? Karena mereka lebih banyak di luar ya. Sekolah yang menuntut banyak les, ekstrakurikuler, les ini, les itu. Sehingga komunikasi dengan orang tua pun semakin sedikit. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan handphone, ya, media-media online. Ditambah lagi dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang tidak menyisakan waktu untuk berdialog dan berkomunikasi dengan orang tua. Praktis hubungan anak-anak dengan orang tua pun semakin jarang. Tapi kita bersyukur saudara-saudara bahwa di tengah situasi pandemik ini justru anak-anak punya banyak waktu di rumah untuk belajar lewat media online dan juga memaksa orang tua untuk ikut mendampingi anak-anak dalam proses belajar. Orang tua kemudian mengambil peran para guru di sekolah untuk mengajar dan membimbing anak-anak selama mereka belajar dari rumah. Nah, dalam proses pendampingan anak-anak belajar dari rumah, saya beberapa kali mendengar keluhan ya dari ibu-ibu terutama ya yang mengatakan begini, kami ini tambah pusing Bu Pendeta, tambah puyeng mendampingi anak-anak belajar di rumah. Waktu kami banyak tersisa untuk mendampingi mereka, sehingga kadangkala pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang biasanya kami lakukan agak tersendat dan terbengkalai. Karena kalau kita lihat anak-anak yang belajar dari media-media online ya, 5-10 menit masih tegak berdiri atau duduk, lihat di layar laptop. 15 menit sudah bengkok. 20 menit delosor. Nah, kalau orang tua tidak mendampingi, kadang-kadang anak tertidur di depan laptop. Kalau orang tua tidak mendampingi, maka dia pun teristimewa anak-anak tidak mendapatkan apa yang harus ia dapatkan dari proses belajar di rumah. Jadi disinilah saudara-saudara perannya orang tua untuk mendampingi anak-anak belajar, namun juga mendampingi mereka dalam melakukan yang diberikan oleh sekolah. Di saat-saat seperti inilah kemudian peranan kita sebagai orang tua ditonjolkan kembali. Kesabaran kita diuji. Kita diminta sabar untuk mengajar anak-anak kita yang masih di bangku TK atau SD atau bahkan SMP, membimbing mereka dengan penuh kasih dan sayang, bukan dengan mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kita sebagai orang tua ini kesal, kecewa, marah, ataupun menyerah. Bahkan ada salah seorang ibu mengatakan begini kepada saya, Bu Pendeta mendingan mereka sekolah di sekolah deh, di kelas deh, daripada sekolah di rumah, puyeng, ribet. Nah, kalau sudah dengan demikian bagaimana peran kita sebagai orang tua? Karena waktu anak-anak adalah waktu yang paling berharga adalah ketika mereka di rumah. Nah, bacaan kita ini mengisahkan bagaimana peran orang tua, yaitu ayah dan ibu dalam proses mengajar dan mendidik anak-anak sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya kelak mereka akan bersukacita dan berbahagia karena pengajaran yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak kita pada hakikatnya kan belajar ya dari orang tua. Mereka mewarisi keteladanan orang tua, baik berupa tutur kata yang lembut, berpikiran dan bertindak bijak, mampu menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah kehidupan.
Karena bagi anak-anak, orang tua adalah role model mereka. Maka pola mendidik mereka adalah pola yang diamanatkan Tuhan lewat kitab suci kita. Keberhasilan seorang anak bukan hanya ditentukan ya oleh nilai-nilai yang tinggi pada pendidikan formal. Karena seringkali orang tua itu bangga. Anak-anak mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah. Sekolah di sekolah-sekolah favorit. Mereka sangat bangga dan hal ini tidak salah. Tetapi paling bijaksana adalah dibarengi dengan sikap dan perilaku yang baik, yang berbudi luhur, supaya baik pikirannya yang tinggi, nilai-nilai yang tinggi, juga dibarengi dengan sikap dan perilaku yang baik di tengah-tengah orang banyak. Anak yang berbudi luhur dapat membuat ayah dan ibunya bersukacita. Anak yang bijak akan membuat ayahnya bersorak-sorak. Nah, oleh karena itu ada beberapa tugas yang terus-menerus akan kita lakukan sebagai orang tua, saudara-saudara. Yang pertama, mari selaku orang tua kita menjadi role model yang baik bagi anak-anak kita. Supaya kelak dia bertumbuh dewasa dan memiliki hidup mandiri, mereka tidak akan melupakan keteladanan yang diwariskan kepada mereka. Yang kedua, didiklah anak-anak kita sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Sebab hanya dengan mengikuti jalan Tuhan, kelak hidup anak-anak kita menuai keberhasilan dan kesukacitaan. Dan tidak akan membuat malu orang tuanya yang telah mendidiknya. Yang terakhir, mari jadikan keluarga-keluarga kita sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran di mana anak-anak belajar banyak hal di dalamnya. Kelak di suatu hari sebagai orang tua kita akan berbisik kepada Tuhan begini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan waktu bagi kami untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur.
Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena seluruh perjalanan kehidupan kami telah Tuhan jaga, telah Tuhan sertai dan berkati. Sehingga kami semua berada di dalam keadaan sehat, hidup kami sungguh diberkati oleh Tuhan, dan perjalanan hidup kami dijaga oleh-Mu. Ketika kami telah membaca dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, ajarlah kami selaku orang tua, agar kami sungguh-sungguh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Dengan tuntunan Roh Tuhan yang kudus, kami dimampukan mewariskan keteladanan iman, keteladanan sikap, tingkah laku yang baik, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang menaruh hormat, baik kepada kami selaku orang tua, maupun juga kepada Tuhan yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga, Tuhan juga menolong kami selaku anak-anak, agar kami memberikan pendengaran kami terhadap ajaran dan didikan orang tua, supaya kelak hidup kami adalah hidup yang menuju kepada masa depan yang baik. Ya Allah di dalam surga, bersama-sama kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami selaku Jemaat Immanuel Depok dalam keseharian kami, dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, dalam seluruh bentuk pelayanan yang kami lakukan. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan memberkati kami. Berkati kami juga ya Bapa sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Pendeta Ivon Tarore Lopati, kami berdoa dan menyerahkan Pendeta Yohanes Niko, dan kami juga berdoa dan menyerahkan Vikaris Victoriana Resdawati. Bersama dengan seluruh penatua dan diaken, unit-unit misioner, ke-6 pelayanan kategorial, komisi, bahkan panitia-panitia yang ada. Tuhan kiranya dalam tuntunan kasih dan rahmat-Mu, mereka saling menopang dalam tugas dan tanggung jawab, saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan juga satpam security, siapapun yang memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan di dalam jemaat ini, Tuhan berkati. Bahkan tim multimedia, kasih dan rahmat Tuhan menyertai mereka dalam kesungguhan mereka untuk memberikan diri melayani Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap anggota jemaat-Mu yang bergumul karena sakit dan penyakit yang harus mereka alami. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan iman mereka, memberkati semua hal yang dilakukan sebagai jalan bentuk untuk menuju sebuah kesembuhan. Tuhan berkenan campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap anggota jemaat-Mu yang berbahagia dan bersuka cita, karena berbagai macam hal yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Bapa, dan berkenan menerima segala bentuk persembahan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih bahwa seluruh hidup mereka sungguh diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kami juga mau berdoa dan menyerahkan para medis, juru rawat yang memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan hidup mereka untuk melayani orang-orang sakit di rumah-rumah sakit rujukan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Biarlah dalam kesungguhan hati mereka, mereka boleh melayani seluruh pasien dengan baik, dan biarlah mereka terus terpelihara bersama dengan seluruh keluarga-keluarga mereka. Upaya dari pemerintah, bangsa dan negara kami untuk menemukan vaksin, Tuhan berkenan memberkati, supaya lewat pertolongan tangan Tuhan sendirilah, maka seluruh bangsa ini
boleh terselamatkan dengan adanya vaksin yang akan diberikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga, seluruh pelayanan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Biarlah kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang telah Tuhan berikan, yang telah kami berikan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa hidup kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Kuduskanlah persembahan itu ya Bapa, supaya menjadi berkat bagi setiap bentuk pelayanan yang kami lakukan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan senantiasa dengan tuntunan Roh Tuhan yang kudus, kita mampu melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Saudara jemaat, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.